Chelsea memberikan libur lebih panjang kepada dua pemain mereka untuk ikut latihan pramusim 2023-2024. Kebijakan itu adalah upaya Chelsea untuk membuat dua pemain tersebut fokus mendapatkan klub baru. Chelsea telah memulai sesi pramusim pekan ini. Beberapa pemain sudah berada di Cobham seperti Reece James, Thiago Silva, dan pemain baru Nicolas Jackson. Michailo Mudryk juga sudah ikut ambil bagian pada latihan pramusim. Namun, ada beberapa nama yang belum muncul di Cobham. Sama dengan klub-klub lain, The Blues juga memberi kesempatan libur lebih panjang untuk pemain yang memainkan laga internasional pada awal Juni lalu. Namun, kasus yang berbeda terjadi pada dua pemain. Mereka sengaja diliburkan lebih lama oleh Mauricio Pochettino. Sesi pramusim Chelsea sudah dimulai pekan ini. Namun, ada beberapa pemain yang belum datang ke Cobham. Ada dua nama populer yang belum datang ke Cobham yakni Romelu Lukaku dan Pierre-Emerick Aubameyang. Dikutip dari The Telegraph, Pochettino sebagai manajer memang meminta kedua pemain untuk libur lebih panjang. Mereka tak perlu datang ke latihan pramusim pekan ini melainkan pekan depan. Pochettino menilai Aubameyang dan Lukaku sebagai pemain surplus di lini depan. Mereka tidak masuk rencana Pochettino. Jadi, kehadiran mereka di Cobham tidak begitu dibutuhkan dan diminta fokus untuk bisa mencari klub baru. Aubameyang tengah dikaitkan dengan dua klub Arab Saudi. Namun, negosiasi berjalan sangat lambat. Sedangkan, Lukaku punya minat nyata dari Inter Milan. Hanya saja, Inter masih berhitung dengan cermat soal tawaran yang akan diajukan pada Chelsea. Selain Aubameyang dan Lukaku, sebenarnya ada Hakim Ziyech yang juga tidak masuk dalam rencana Chelsea. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah Ziyech juga mendapatkan libur ekstra dari Pochettino atau tidak. David Datro Fofana menjadi pemain terbaru yang meninggalkan Chelsea musim panas ini setelah ia bergabung dengan Union Berlin dengan status pinjaman selama satu musim. Kepastian itu disampaikan oleh kedua klub pada Selasa, tanggal 11 Juli tahun 2023. Fofana, 20 tahun, hanya membuat 3 penampilan Liga Premier untuk The Blues setelah mereka mengontraknya dengan biaya yang dilaporkan sekitar 12 juta euro atau 199,6 miliar rupiah dari tim Norwegia, Molde FK, pada Januari lalu. Union Berlin, yang lolos ke Liga Champions musim depan, berharap memberi pemain Pantai Gading itu lebih banyak peluang untuk bersinar di Bundesliga. Kecepatan David dan kualitas ofensifnya yang fleksibel sangat menarik bagi kami, kata Direktur Olahraga Union Berlin Oliver Ruhnert seperti dikutip ESPN. Kami ingin pemain pencetak gol lain yang akan memberikan dorongan tambahan pada permainan menyerang kami. Fofana adalah rekrutan kedua Ruhnert dalam 3 hari dari klub Inggris menyusul kedatangan gelandang Amerika Serikat Brenden Aaronson dengan status pinjaman dari Leeds United pada Ahad lalu. Di samping itu perang pelatih AS Roma Jose Mourinho dan Mauricio Pochettino dari Chelsea tampaknya segera berakhir alias tamat dengan sikap pemain asal Argentina itu. Akhir pekan kemarin, Paulo Dybala sendiri terbang ke London, yang membuat supporter Chelsea histeris dan menganggap bomber asal Argentina itu bakal berlabuh ke timnya. Pemain timnas Argentina itu memang masih terikat kontrak dengan AS Roma hingga 2025. Namun ada opsi di kontrak itu, Paulo Dybala bisa meninggalkan AS Roma bila ada klub lain yang membayar sesuai klausul yang telah disepakati. Yakni, 12 juta euro oleh klub luar Italia, dan 20 juta euro bagi klub Liga Italia. Mauricio Pochettino yang baru saja menjalankan tugas sebagai pelatih Chelsea sangat berambisi memboyong Dybala. Menurut Football Italia, pihak Chelsea sudah menghubungi agen Dybala untuk membicarakan transfer. Chelsea pun kabarnya sudah menyiapkan dana besar untuk memenuhi keinginan Pochettino.
Pemain terpinggirkan Chelsea Hakim Ziyech tidak akan pindah dalam waktu dekat setelah pemain sayap Chelsea itu menolak tawaran kontrak Al Nassr yang direvisi. Hakim Ziyech awalnya tampak akan bergabung dengan klub Arab Saudi Al Nassr, tetapi mereka mengubah tawarannya karena khawatir tentang masalah lutut dan pinggulnya dalam tes medis, lapor CBS Sports. Kini tawaran kontrak yang direvisi bakal memotong gaji pokoknya di angka 15 juta euro, 13 juta pound, 17 juta dolar, atau sebesar 40%, meski itu termasuk bonus yang akan mengembalikan gajinya ke angka semula. Ziyech masih bisa berakhir di Liga Pro Saudi, mengingat Al Ahly telah menyatakan minatnya jika mereka gagal mendaratkan Riyad Mahrez dari Manchester City. Ziyech, 30 tahun, bergabung dengan The Blues dari Ajax 3 tahun lalu, tetapi belum bisa mendapatkan tempat reguler di tim Liga Primer tersebut. Dia mengukir 18 penampilan di kompetisi teratas Inggris musim lalu, tetapi hanya jadi starter 6 kali. Pemain internasional Maroko itu berharap masa depannya diselesaikan sebelum musim baru dimulai bulan depan. Mauricio Pochettino tuntut pembuktian dari 3 pemain mahal Chelsea di musim 2023-2024. Ketiga pemain tersebut adalah Mykhailo Mudryk, Enzo Fernandez, dan Raheem Sterling, yang baru direkrut musim lalu. The Blues julukan Chelsea belanja jor-joran di bursa transfer sejak diambil alih oleh Todd Boehly. Salah satu pemain yang didatangkan saat itu adalah Sterling dari Manchester City dengan mahar sebesar 47,5 juta pound sterling (924,6 miliar). Sementara Mudryk datang pada bursa transfer Januari lalu dari Shakhtar Donetsk, dengan biaya 89 juta pound sterling (1,7 triliun rupiah). Bahkan, Fernandes menyusulnya ke Stamford Bridge dengan memecahkan rekor transfer di Liga Inggris, yakni di angka 106,8 pound sterling (2,07 triliun rupiah). Namun sayang, ketiga pemain tersebut masih belum bisa tampil apik untuk Chelsea. Skuad The Blues harus mengakhiri Liga Inggris 2022-2023 dengan berada di posisi ke-12 pada musim lalu dan absen di kompetisi Eropa tahun ini. Mauricio Pochettino mengambil alih kursi kepelatihan pada musim panas ini. Sang juru taktik asal Argentina pun menuntut ketiga pemain mahal tersebut untuk membuktikan kualitas di musim baru ini. Sekarang adalah awal yang baru. Mereka, Mudryk, Fernandes dan Sterling, perlu menunjukkan kualitas mereka yang sebenarnya. Tetapi kita perlu membuat platform agar mereka merasa nyaman dan menciptakan ruang bagi mereka untuk tampil dan berkembang, kata Pochettino dilansir dari Goal International. Para pemain ini datang dalam keadaan sulit dan ini merupakan tantangan besar bagi kami, karena kami senang bekerja dengan cara ini. Kami perlu memberi mereka kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasi tekanan bermain untuk Chelsea, tambahnya.